Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumi hada ila yaumin ahdah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan jutaan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua bisa bernafas, masih dimiliki kesempatan untuk bernafas, masih bisa diberikan kesempatan, kemudahan untuk bertatap muka, bermuajah meskipun dengan cara online seperti ini, dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah contoh suri tauladan kepada kita semua umatnya. Kita semua semoga saat nanti di hari kebangkitan kita diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin. Ayyuhal hadirun as'adakumullah. Tidak terasa puasa kali ini sudah memasuki sepertiga yang terakhir, di mana ada satu perasaan senang, susah, ada juga rasa suka duka kita selama kita berpuasa. Sukanya, kita sudah melewati 2/3 dari perjalanan perjuangan kita menuju kemenangan, nanti menuju Idul Fitri. Tapi di sisi lain, kita merasakan kesedihan yang luar biasa, karena kita akan ditinggal oleh tamu yang luar biasa agung. Allah sudah memberikan tamu yang luar biasa bagi kita, memberikan 1 bulan yang penuh berkah, rahmat, maghfirah dan lain sebagainya. Lalu sebentar lagi kita akan ditinggalkan olehnya. Selanjutnya, puasa kali ini memang berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Kita tidak bisa beribadah semaksimal mungkin, seperti halnya di taraweh di masjid. Kita tidak bisa qiyamul lail di masjid. Lalu ada juga rontek yang tidak bisa kita lakukan tiap malam, meskipun itu biasanya dilakukan oleh anak-anak muda dan bukan kita yang melakukan. Tapi itu juga sarana sebagai ciri khas bulan Ramadan. Itu salah satunya adalah itu, dan itu tidak bisa kita lakukan saat ini. Kenapa? Karena kita sedang dihadang oleh satu musibah, di mana pandemi corona ini sedang berjalan-jalan di atas dunia ini, dan sekarang ada di Indonesia, khususnya di Pacitan. Namun bukan berarti adanya pandemi ini atau adanya wabah ini lantas membuat kita lalu mencoba untuk menyerah. Ya udah deh, saya nggak usah berpuasa karena saya takut sakit, saya takut imun tubuh saya menjadi tidak seimbang. Jangan, nggak bisa seperti itu. Puasa kali ini memang berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Saat ini daya tahan tubuh kita harus kita genjot sedemikian rupa. Harusnya justru karena pandemi ini ada, kita harus bisa meningkatkan bagaimana cara kita meningkatkan taraf ibadah kita di tengah pandemi ini. Memang pandemi ini menimbulkan banyak dampak yang luar biasa bagi kita. Ada mulai dari dampak dari bidang kesehatan, ada dampak di bidang sosial, bahkan di bidang ekonomi. Kita semua kena dampak. Itu semua pasti kena dampak. Akan tetapi tentunya hal-hal tersebut tidak mengurangi atau tidak menjadi halangan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban seperti halnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah di situ diterangkan dengan jelas. Kemudian
ada beberapa dampak-dampak sosial atau dampak-dampak ekonomi yang kita rasakan selain dampak kesehatan. Contoh dari dampak kesehatan ada beberapa yang sampai tumbang, ada beberapa yang sampai meninggal dunia, ada beberapa korban yang sampai beberapa hari dirawat di rumah sakit dan lain sebagainya. Namun yang tidak kalah penting adalah korban dikucilkan secara sosial. Itu jangan sampai hal-hal yang ini terjadi. Karena bagaimanapun ingat, kita semua tidak ingin terkena wabah ini. Kita semua juga tidak ingin wabah ini merajalela kemana-mana. Akan tetapi kita itu hanya bisa berusaha untuk mencegah agar tidak terkena virus ini. Namun jika memang ada yang kena, jangan sampai itu dianggap sebagai sebuah aib. Corona bukan HIV/AIDS. Corona adalah virus yang mana kita bisa terjangkit atau siapapun bisa terjangkit ketika tidak melakukan perbuatan buruk sekalipun. Namun ketika HIV/AIDS adalah virus yang timbul atau muncul sebagai akibat ketika orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Tentunya hal tersebut harus dibedakan. Artinya ketika corona itu bukanlah suatu aib, jangan sampai orang yang terkena sampai dikucilkan, jangan sampai dijauhi. Oke, jarak secara fisik harus direnggangkan, akan tetapi kemanusiaan kita harus kita rekatkan. Itu yang harus digarisbawahi. Lalu dampak secara ekonomi, banyak pasar ditutup, sekolah ditutup, perusahaan-perusahaan ditutup, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Itu otomatis mengurangi kinerja kita semua dalam keseharian. Misal, saya sebagai contoh nih, orang jualan singkong akan kebingungan ketika orang yang jualan getuk itu tidak bisa jualan karena pasar ditutup, sehingga rentetannya pada dampak-dampak ekonomi itu juga bisa menimbulkan menimbulkan dampak yang luar biasa di bidang ekonomi. Mungkin beberapa dari orang yang memiliki penghasilan yang bulanan dan lain sebagainya itu tidak akan terasa. Namun apabila saudara-saudara atau teman-teman yang memiliki penghasilan harian atau mungkin pekerja lepas dan lain sebagainya, pasti dampaknya akan sangat luar biasa. Jadi disitulah solidaritas kita yang sebelumnya itu soliter, itu seharusnya sudah kita aplikasikan ke solider. Jadi solidaritas kita kepada yang lain, siapapun orang, jika dia tidak satu saudara dalam keimanan, maka dia ada saudara dalam kemanusiaan. Ingat, kemanusiaan tetap harus kita utamakan, kita harus junjung tinggi. Itu yang terpenting. Banyak kita temui di berbagai tempat beberapa orang yang terkena dampak virus COVID ini, COVID-19. Bahkan sampai ada yang bingung, saya mau makan apa, ini mau makan apa. Disitulah solidaritas kita sebagai sesama umat manusia diuji. Bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa kita menjauhkan diri kita secara fisik, tapi bagaimana kita bisa merekatkan kemanusiaan kita. Salah satunya adalah dengan cara zakat. Kenapa zakat? Zakat adalah sarana untuk mensucikan diri. Zakat berasal dari kata-kata zakah, artinya suci. Artinya zakat itu berfungsi sebagai sarana untuk mensucikan diri kita, sarana untuk mensucikan diri, jiwa, dan lain sebagainya, atau mungkin harta. Namun zakat itu juga ada beberapa kriteria juga. Ada juga zakat mal, zakat fitrah, ada juga selain zakat ada infak, ada sedekah, dan lain sebagainya. Memang kemarin sempat ada himbauan dari Ketua Umum PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj untuk mensegerakan zakat mal, zakat ternak, atau zakat
Ziro'ah dan lain sebagainya, zakat fitrah di awal untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Maka dari itu mari kita segerakan zakat kita, karena itu adalah kewajiban. Salah satu cara untuk menunjukkan solidaritas kita, cara untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di luar, dan juga melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan zakat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Banyak kok lembaga amil zakat, badan-badan amil zakat untuk jadikan tempat untuk mentasarufkan zakat kita. Kita tidak harus datang ke sana. Bisa juga dengan telepon, mereka datang lalu insya Allah zakat kita tersalurkan dengan baik. Zakat kita, infak kita, sedekah kita, itu adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberikan lebih. Kenapa kita diberikan lebih? Contoh gini, ketika kita bisa memberikan sesuatu, kita masih memiliki sesuatu di tengah pandemi global ini. Padahal kita melihat saudara-saudara kita banyak yang tidak mampu, yang di bawah garis kemiskinan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, lalu kita bisa memberikan sesuatu. Disitulah rasa kemanusiaan kita, itu wujud rasa syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan ini. Saya kira bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain, itu akan sangat luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jadi jika kalian tuh bersyukur, maka Allah itu akan menambah nikmatnya. Akan tapi jika kalian tuh kufur, maka siksa Allah sangatlah pedih. Jadi salah satu wujud rasa bersyukur kita, selain alhamdulillah, selain kita memuji kebesaran Allah, selain hati kita yang memuji dan bersujud kepadanya, itu adalah dengan mengaplikasikan rasa syukur kita dengan cara memberikan infak, sedekah, zakat mal kita, zakat pertanian kita, zakat buah-buahan dan lain sebagainya. Itu wujud rasa bersyukur kita. Lalu bedanya apa sih zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya atau pemberian? Beda, jelas beda. Kenapa saya katakan beda? Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib diberikan atau wajib ditunaikan oleh semua orang yang bernyawa. Artinya ketika saya bernyawa, maka saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah dengan ukuran 2,8 kg beras, diuangkan sekitar 30.000. Nanti teknisnya seperti apa, lembaga amil zakat, badan-badan amil zakat yang akan membimbing kita jika sahabat-sahabat tidak tahu. Kedua adalah zakat mal. Zakat mal yang dibayar setiap tahunnya, bukan dibayar, yang harus diberikan kepada yang berhak. Itu adalah sarana untuk mensucikan diri kita. Kita punya penghasilan gede, lalu kita pakai buat senang-senang, buat sendiri, terus berkahnya ada di mana? Zakat atau zakat mal adalah salah satu sarana untuk mensucikan harta benda kita dengan cara memberikannya kepada yang berhak, yaitu fakir miskin, amil, gharib dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa, gimana caranya? Lembaga amil zakat, badan amil zakat banyak, tinggal kita pilih. Tidak harus kita datang, kita cukup telepon, ambil dimanapun, banyak. Lalu infak, sedekah itu juga salah satu sarana untuk menunjukkan, benar-benar menunjukkan rasa syukur kita. Alhamdulillah saya diberikan lebih dibandingkan sahabat-sahabat atau teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain di tempat lain. Seperti yang tadi saya katakan, jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi kemanusiaan harus saling direkatkan. Caranya seperti apa? Wujudkan rasa syukur kita dengan zakat. Apakah itu ringan? Tidak. Memang susah, memang berat. Tapi tidak ada satu hal pun di dunia ini yang ringan. Semua akan berat, tapi tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak mungkin. Jika memang kesulitan, hambatan, rintangan selalu ada dan merintangi, pertanyaannya adalah
Apakah kita berhenti karena keduanya, atau kita mencoba menjadikannya untuk cambuk bagi kita untuk meningkatkan kemampuan atau untuk meningkatkan rasa syukur diri kita. Jadi corona memang ada. Corona menyerang umat manusia di atas bumi ini sebagai pandemi global. Namun disitulah kita diuji sebagai manusia. Apakah kita benar-benar menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia, atau kita hanya menjadi manusia yang asal bodoh ting lah, yang penting saya hidup, terserah kamu mau hidup urusanmu. Apakah seperti itu? Jadi saya harapkan, saya himbau kepada saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, pemirsa di rumah, ayyuhal hadirun assalamualaikum, semuanya, mari kita menumbuhkan spirit di diri kita pada Ramadan kali ini dengan menunjukkan rasa syukur kita di tengah pandemik Corona atau COVID-19 ini dengan cara berbagi pada sesama. Sudah saatnya kita menunjukkan solidaritas kita pada mereka yang mungkin ada di bawah kita atau memiliki kemampuan secara ekonomi ada di bawah kita. Satu lagi, jangan sampai menganggap COVID sebagai aib. Jangan sampai juga orang diisolasi atau dikucilkan gara-gara terkena COVID. Bahkan karena hal-hal seperti itu mungkin akan menunjukkan akan menimbulkan ketidakjujuran dari orang tersebut. Padahal ketidakjujuran adalah awal dari malapetaka. Ketika si A ditanya apakah kamu positif kena COVID, ketika dibilang A, oke, silahkan mengkarantina. Ketika tidak, karena dia takut dikucilkan secara sosial, takut bilang iya, maka dia akan menyebarkan penyakitnya kemana-mana. Itu yang lebih bahaya. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, saudara kita, orang-orang yang kita cintai, lingkungan kita, masyarakat kita, khususnya kita jaga Indonesia dari bahaya COVID-19. Semoga Ramadan kali ini menjadikan berkah bagi kita semua. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi seluruh ibadah Ramadan kita di bulan ini, di tahun ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Akhiron, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Saya Muhammad Sukron Hidayat, Kasat Koryon Banser, Kecamatan Pacitan, menghimbau kepada siapa saja, kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu di seluruh Kabupaten Pacitan, khususnya warga NU di Kabupaten Pacitan, mari kita tasarufkan zakat kita, zakat, infak, dan sodako kita melalui Lajisnu, NU Care Lajisnu. Kalau kita punya lembaga ambil zakat sendiri, kenapa kita harus ke lembaga yang lain? Karena ini demi kemandirian umat, demi umat. Sekali lagi, mari kita tasarufkan zakat kita salurkan zakat kita melalui NU Care Lajisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.